Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah, hadir di dalam salah satu majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi bagian dari mata rantai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan wadah untuk tafaqquh fi kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan selalu menjadi bagian terpenting dari aktivitas kita hingga akhir hayat. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali membaca risalah Muqaddimah fi Ushul Tafsir di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan syarah atau penjelasan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Pagi hari ini kita masuk ke matan yang pada pertemuan sebelumnya sudah dibacakan, dan kita akan melangkah pada penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kita bacakan kembali matanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam konteks menjelaskan tentang kitab-kitab tafsir, ya. Beliau mengatakan fa innal kutuba al-musannafata, sejatinya kitab-kitab yang dikarang, disusun dalam ilmu tafsir, masyhunatun, penuh dengan bil ghassi was samin. Kali lagi ya, ghas itu artinya binatang yang kurus, kering, kerontang. Samin itu binatang yang gemuk. Artinya penuh dengan hal-hal yang enggak beres, tapi penuh juga dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa bukankah setiap keilmuan Islam, baik dalam fikih, akidah, ada yang beres, ada yang nggak beres, gitu ya. Maka apa yang dinyatakan oleh Syekh di sini mengingatkan kepada kita. Jadi kalau kita belajar tentang fikih itu alamatnya jelas. Kita mau misalnya belajar fikih Syafi'iyah, kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu jelas. Kita belajar fikih Hambaliyah, kitab-kitab fikih Hambaliyah jelas. Begitu juga akidah, kita mau belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jelas. Akidah Mu'tazilah, jelas. Mau belajar akidah Asma wa Sifat menurut para ulama ussalaf dan Ahlussunnah, jelas. Menurut Asy'ariyah, Maturidiyah juga jelas. Nah, tetapi kalau dalam kitab tafsir, biarpun yang menulis adalah ahli-ahli tafsir yang dikenal berakidah ahli sunnah wal jamaah, ya, tapi kitab-kitab tafsir ini tetap berisikan hal-hal yang paling wajib diwaspadai, mana bagian yang benar dengan yang enggaknya. Jadi hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan dikhawatirkan oleh para ulama, itu yang paling banyak ada itu dalam kitab-kitab tafsir. Bahkan penyimpangan dalam akidah itu paling nggak terasa kalau ada di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Nanti sebagian contohnya akan kita sebutkan. Penyimpangan itu nggak sadar masuk. Kalau itu dibuat atau disampaikan dalam kitab akidah langsung kelihatan. Kalau ada dalam kitab fikih langsung lihat. Tapi kalau dalam kitab tafsir nggak jelas. Kadang-kadang nggak nyadar, gitu ya. Ketika dijelaskan tafsir ini, dijelaskan maknanya itu, kita nggak sadar itu ternyata bagian daripada akidah
misalnya Asy'ariyah, tanpa sadar itu termasuk keyakinan Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, nanti kita akan jelaskan panjang lebar melalui apa yang disampaikan oleh Syekh nanti di contoh-contohnya. Wal batil al wadhihi, jadi kitab-kitab yang ditulis dalam ilmu tafsir itu banyak mengandung madu dan racun, kalau saya menyebutnya begitu ya. Bila qati wasamin itu kalau bahasa Indonesia gitu ya. Madu dan racun. Wal batil al wadhih, yang jelas-jelas batil, wal haqqil mubin, juga yang jelas-jelas hak. Wal ilmu, sementara ilmu itu terutama dalam ilmu tafsir ya. Ilmu dalam ilmu tafsir itu ada dua. Imma naqlun musaddaqun an ma'sum. Pertama, riwayat musaddaq yang bisa dipercaya, yang sahih maksudnya, an ma'sumin, dari pribadi yang terpelihara dari kesalahan, ya. Pribadi yang terpelihara dari kesalahan, yaitu dari Rasulullah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa maksum di sini yang dimaksud adalah Quran, hadis sahih, dan termasuk ijma, ya, para ulama, terutama sekali ijma para sahabat, karena ijma ini masuk dalam kategori maksum, ya. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi sebenarnya Syekh di sini secara tanpa kita ketahui, ya, mengajak kita untuk meyakini tentang kemaksuman ijma. Karena ijma itu bagian dari kemaksuman kitab Allah dan hadis yang sahih. Jadi Quran itu sudah jelas sahih, yang kedua hadis, tapi harus hadis yang sahih. Yang ketiga adalah ijma. Jadi yang namanya ilmu pertama adalah riwayat yang bisa dipercaya, Quran, hadis sahih, atau ijma. Wa imma qaulun, atau bisa juga pendapat, alaihi dalilun ma'lum, tapi yang berdasarkan dalil yang benar. Ya. Wa ma siwa hadza, kalau bukan itu, bukan riwayat yang benar, juga bukan pendapat yang berdasarkan dasar yang benar, imma muzayyafun mardud, bisa jadi itu palsu, hadis palsu misalnya, mardud, tertolak, wa imma mauqufun, atau pendapat riwayat yang mauquf, yang akhirnya untuk sementara dibekukan. Jadi bukan dikatakan batil atau benar ya, tapi dibekukan. La yu'lamu annahu bahrajun wala manqut. Seperti halnya kita nggak bisa membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Ya, jadi ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh, kata beliau begini, ya, al-ilmu al-haqiqi, ilmu yang sesungguhnya, terutama kalau kita bicara tentang tafsir, huwa, yaitu yang pertama, imma naqalun musaddaq. Kalau itu berupa riwayat, maka riwayat yang sahih. An ma'sumin, dari pribadi yang maksum, wa huwa rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa imma, yang kedua, qaulun, pendapat. Ya, kalau kita udah bicara sekali lagi tentang tafsir, seperti sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita nggak akan pernah lari dari yang namanya ra'yun atau ijtihad. Nanti kita akan sebutkan ya. Kenapa kok nggak bisa lari daripada ijtihad? Bukankah yang namanya tafsir itu harus dari Allah dan Rasulnya, ya? Maka disebutkan di sini ilmu yang kedua yang bisa kita terima dalam ilmu tafsir adalah qaulun, pendapat, tapi alaihi dalilun maklum, harus dibangun di atas dalil. Pendapat tapi dibangun di atas dalil. Ya. Ya kita ya. Ya, contoh sederhananya aja misalnya ketika para ulama berbeda pendapat dalam tafsir. Ya, berbeda pendapat ya dalam tafsir. Di dalam tafsir itu kadang-kadang kita berada di wilayah
apakah ini riwayat atau pendapat? Apakah ini riwayat atau pendapat? Ada satu konteks di mana dasarnya ada riwayat tapi ujungnya pendapat. Ya, kemarin sudah kita berikan salah satu contohnya, misalnya ketika para ulama berbeda pendapat tentang ada dua riwayat yang menceritakan tentang makna wal adiyati dhabha. Wal adiyat itu kan dalam bahasa Arab yang berlari kencang gitu ya. Binatang-binatang yang berlari kencang. Nah, sebagian riwayat dari beberapa sahabat menyebutkan yang dimaksudkan adalah unta, ibil. Sebagian mengatakan kuda. Dua-duanya riwayat dari sahabat. Berarti ini tafsir berdasarkan riwayat. Tetapi kemudian di antara para ulama tafsir, mereka bukan kalangan sahabat. Ya, para ulama tafsir yang datang belakangan kemudian mentarjih bahwa yang benar, misalnya sebagian mengatakan yang benar itu jelas kuda. Karena di dalam ayat berikutnya disebutkan al-muriyat qadha. Al-muriyat qadha. Muriyat itu yang memercikan api. Qadha ya, kalau bahasa qadhah ya. Qadhah itu artinya matches apa? Apa matches? Korek api, ya. Nah, qadhah ya. Qadhah ya. Itu diambil dari kata qadah. Qadha itu berarti memercikan api. Binatang yang kalau lari bisa memercikan api itu unta atau kuda? Kuda. Maka kuda itu lebih ditarjihkan dibandingkan unta. Padahal dua-duanya riwayat. Maka tafsir yang mengatakan ini kuda melalui metode tarjih tadi sudah masuk ke dalamnya ra'yun. Ya. Dasarnya memang riwayat, tapi tarjihnya ya akhirnya menetapkan kuda bukan unta, itu juga ra'yun. Bisa dipahami di sini ya. Ini ra'yun, tapi ra'yun alaihi dalilun ma'lum. Dasarnya dari riwayat juga, tapi masuk ra'yun pendapat manusia, ya, yaitu di dalam mentarjih, menetapkan mana yang paling benar dari dua riwayat yang ada. Dan ini dari ilmu tafsir banyak. Sahabat fulan mengatakan ini yang ini, tapi yang lebih mendekati pada semuanya riwayat yang benar. Ya, tapi kemudian ditarjih pendapat yang paling benar di antaranya. Nah, ya jadi itu ya salah satu di antara contoh ya, sederhana. Nanti contoh-contoh yang lain banyak. Yakni yang dimaksud dengan ucapan di sini kata beliau, qaulun li ba'dil ulama'i. Pendapat dari sebagian ulama. Nah, Syekh kemudian menjelaskan minas sahabah, termasuk para sahabat. Mana udah jelaskan ya? Para sahabat juga berijtihad dalam tafsir, di mana di masa sahabat itu dianggap ra'yun. Tapi untuk kalangan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat itu termasuk tafsir dengan riwayat. Begitu ya. Nanti tabi'ut tabi'in yang menukil tafsir dari sahabat kemudian dari tabi'in seperti Mujahid. Bagi kalangan tabi'ut tabi'in yang mereka sebutkan itu tafsir dengan riwayat. Ya. Jadi kemarin sudah disebutkan bahwa riwayat dengan ra'yu dengan riwayat itu istilah yang di setiap zaman beda. Bagi kita menafsirkan ayat, kita menukil pendapat tabi'ut tabi'in saja. Bagi kita ya, itu sudah tafsir dengan riwayat kan gitu ya. Bukan tafsir dengan ra'yu. Meskipun nanti dibangun dengan keyakinan bahwa para sahabat mempelajari tafsir dari Nabi, tabi'in juga mempelajari tafsir dari sahabat. Nanti akan kita jelaskan di babnya. Ya. Itu berarti pada dasarnya kita belajar tafsir secara riwayat, meskipun bukan dari Rasulullah SAW. Ya, kita kembali kepada pembahasan ya. Jadi ra'yun di sini pendapat yang berdasarkan dalil yang benar itu bisa dari kalangan para ulama, dari para sahabat, wat tabi'in dan tabi'in, wa man ba'dahum dan juga tabi'ut tabi'in. Lakin tapi alaihi dalilun ma'lum. Pendapat itu harus dibangun di atas dalil yang bisa dipercaya. Minal ma'quli, baik dalilnya itu kembali kepada ma'qul, ra'yu,
awil mangkul atau riwayat. Pendapat nih, tapi dibangun di atas dalil. Tapinya dalilnya ini ternyata dalil yang bangunannya juga ra'yun. Jadi ra'yun, pendapat. Sahih, tapi dibangun di atas ra'yun. Ya kayak contoh yang saya sebutkan tadi. Ya. Karena ijtihad itu ra'yun. Ya, tarjihu ba'dil aqwal ala ba'din itu ra'yun. Itu kaidah dalam ilmu hadis dan kaidah dalam fikih. Ya. Berarti pendapat tadi bangunannya apa? Ya bangunannya ra'yu juga. Tapi ra'yu ini nanti ujung-ujungnya juga dasarnya kitabullah, Quran atau hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dasarnya seperti itu ya. Jadi pendapat yang didasari oleh dalil yang benar itu bisa dalilnya secara akal juga atau dalilnya secara riwayat. Walihada, ini digarisbawahi di sini. Oleh sebab itu, nahnu nusbitu, kita membenarkan dalil al-qiyas, adanya dalil yang namanya qiyas. Ya, qiyas itu apa? Ra'yun. Qiyas itu pendapat. Yang gitu ya. Qiyas itu kalau nggak ada qiyas, ya. Kalau qiyas itu nggak ada di dalam fikih Islam, ya sudah sering saya sampaikan. Ya. Kita semuanya ini udah bisa jadi pelanggan narkoba semua, ya. Betul kan? Kalau nggak ada qiyas, betul kan? Ya. Kalau nggak ada qiyas kan nggak ada yang diharapkan kecuali paling jauh itu hanya minuman keras. Jadi kalau tenggennya ya pakai suntikan nggak masalah, ya kan? Ya, tenggennya ngisep ganja nggak masalah, betul kan? Iya. Karena nggak ada dalilnya baik dalam Quran maupun hadis. Penetapannya berdasarkan apa ya dikiaskan dengan yang disebutkan di dalam Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya sekali lagi kita menetapkan adanya dalil qiyas, maka di dalam ilmu tafsir pun demikian. Ya. Wa huwa dalilul aqli, yang namanya qiyas itu kan dalil akal, logika. Wa hadhihi yambaghi, konteks ini harus kita jadikan, kata beliau, yambaghi an naj'alaha qaidatan, sebagai kaidah lima arifatil ilmil hakiki, untuk mengetahui ilmu yang sesungguhnya. Ya, jadi dasarnya riwayat yang benar atau pendapat yang didasari oleh kaidah-kaidah ilmiah yang benar. Fahuwa, ilmu yang sebenarnya sekali lagi, naqlun musaddaqun an maksum, riwayat yang dipercaya dari pribadi yang maksum yaitu Rasulullah, Quran, hadis dan ijma', wa imma qaulun alaihi dalilun ma'lum, atau pendapat yang didasari oleh dalil yang bisa dijadikan pegangan, dalil yang kredibel. Apa itu dalil yang kredibel? Sekali lagi, dalil yang kredibel itu bisa berupa riwayat juga, bisa juga berupa kaidah-kaidah ilmiah yang didasari ra'yu, ya, pendapat. Wa ma siwa hadza, selain daripada keduanya, fa imma muzayyafun mardud, berarti pendapat palsu, ucapan palsu yang tertolak. Wa imma mauquf, atau sementara dibekukan, la yu'lamu annahu bahrajun wal mangkut, enggak bisa dibedakan antara yang asli dengan palsunya. Kata beliau, fi hadzal kalami saj'un, ya. Syekhul Islam di sini mengucapkan kata bersajak, kalimat bersajak, ya, bukan kata, ya. Kalimat bersajak. Bersajak itu yang di akhir katanya itu sama-sama, ya. Ba, ta gitu ya. Itu namanya sajak kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab yang namanya saj'un. Ya, wasaj'u ini penting bagi pembelajar bahasa Arab, ya. Wasaj'u, sajak itu idza lam yakun mutakallifan, kalau enggak dipaksa-paksain, fa innahu la syakka yuzayyinul kalam, tidak diragukan lagi,
la syakka yuzayyinul kalama, bisa memperindah ucapan. Ya, jadi sajak dalam bahasa Arab itu ada saj'un yang tabi'i, yang sifatnya itu natural. Dan orang Arab itu lebih terbiasa dengan bahasa sajak daripada kebanyakan orang di luar Arab. Saya nggak katakan semuanya, ya. Nanti orang Melayu ada yang bilang, oh kami juga biasa dengan sajak, ya. Kebanyakan orang di luar Arab, orang Arab itu memang bicara aja tanpa sadar bersajak, itu biasa kalau orang-orang Arab, ya. Jadi sebagian di antara masyayikh juga ada yang kalau ngomong tanpa sadar bersajak, ya, termasuk di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid itu sering mengucapkan ucapan-ucapan yang tanpa sadar itu bersajak, ya, begitu indah, begitu penuh dengan makna. Ya, ada ulama yang mungkin mukhtalafun fihi, yang pernah diklaim sebagai sufiul kitab wa sunnah, gitu. Syekh Abdurrahim At-Tahan. Syekh Abdurrahim At-Tahan ini ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih. Tapi diklaim dia sufiatul kitab wa sunnah. Mimbabi ini aja, ghulu fi zuhud, berlebihan dalam zuhud. Ya. Dia dianggap sufi tapi masih alal kitab wa sunnah. Dianggap sebagai sufinya hanya berlebihan dalam zuhud saja. Ya, jadi masih banyak ulama yang mengambil ilmu, ya, para thalabatul ilmi yang mengambil ilmu dari beliau, ya, Syekh Abdurrahim At-Tahan, dan beliau pernah ada di Indonesia selama beberapa tahun mengajar di Libya dulu. Ya. Dan memang beliau alim, dan kalau ngomong itu sering bersajak, gitu. Jadi sering orang mengatakan kalau beliau ngomong, ya, sama dengan Syekh Bakar Abu Zaid ini, beliau ngomong itu seandainya direkam, ditulis langsung jadi buku tanpa diedit bisa. Ya, kira-kira gitu ya, tanpa diedit lagi karena bahasanya bagus sekali. Dan itu memang termasuk kelebihan orang-orang Arab. Dan Tahan termasuk daerah yang banyak ahli syairnya di sana. Jadi Tahan ada Syangkiti itu. Ada yang menyebut Syang, ada yang menyebut Shingkiti atau Syangkiti. Jadi Syangkit atau Shingkit ini daerah sama dengan Tahan. Ini tempat-tempat di mana di situ banyak ahli-ahli syair sampai sekarang. Sampai jadi ahli-ahli syair. Ya, memang iya tempatnya. Jadi saya Muhammad Amin Asyangkiti itu termasuk alim yang mutabahhir dalam syair. sangat ahli dalam ilmu syair. Saya Muhammad Amin Asyangkiti sahib Adwa'il Bayan, ya. Nah, kita kembali ya. Jadi sajak ini kenapa beliau sampai membahas? Jadi kalau tidak mutakallif, karena beliau membahas begini, orang-orang sekarang yang nggak ahli dalam bahasa Arab, ya, itu banyak yang sok-sokan pakai sajak, akhirnya kesannya dipaksa-paksain. Yang penting ujung-ujungnya mirip, gitu ya, mirip-miripin gitu ya. Akhirnya malah kelihatan banget dipaksain, ya. Konteksnya begitu ya. Jadi ini pengalaman saja ya. Jadi saya dalam menerjemahkan kitab juga dulu sering akhirnya bukan memaksakan diri, tapi era terpaksa harus menginikan untuk supaya dalam terjemahan itu setidaknya menukil sebagian daripada keindahan bahasa aslinya, meskipun nggak akan mungkin bisa. Ya. Jadi kalau saya menerjemahkan pertama kitab-kitab Ibnu Qayyim, seperti Ad-Da' wa Dawa, kemudian Ar-Rawdatul Muhibbin, ya, saya terjemahkan itu. Kemudian kitab-kitab yang penuh dengan syair, termasuk yang kemarin baru kita obrolin La Tahzan, ya, yang banyak syair-syairnya itu. Ya. Itu ketika dia bersyair, ujung-ujungnya ada sajak-sajaknya, ya udah terjemahannya pun dibikin seperti itu. Jelas tidak bisa mewakili, ya. Tapi minimal orang yang baca, oh ya, kitab artinya ternyata bersajak, gitu ya. Jadi konteksnya itu ya susah banget ya. Menukil ke dalam bahasa Indonesia yang dengan sajak juga dengan keterbatasan kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia. Enggak salah-salah bisa lari artinya dari aslinya. Berat nggak ya? Berat ya. Ini penerjemah makanya banyak para asatidzah dulu, termasuk almarhum rahimahullah. Jadi orang mutarjim itu, penerjemah itu salah satu pekerjaan yang tidak dihargai ya, kurang dihargai di Indonesia. Pekerjaannya itu berat banget loh ya.
Kalau antum tahu itu pekerjaan ilmiah tingkat tinggi, tanggung jawab di hadapan Allahnya juga ngeri. Jadi waktu saya dulu banyak menerjemahkan kitab-kitab, saya masih ingat nasihat beliau rahimahullah di Pondok Imam Bukhari. Itu saya baru mengajar di Pondok Imam Bukhari. Ya, Omar, ya tetap perhatikan ya bahasa Indonesianya ya. Nah, jangan sampai asal benar terjemahannya bahasa Indonesianya kayak enak dibaca katanya. Siap Ustaz. Ya, sehingga betul ya. Karena beliau melihat pengalaman tuh banyak orang-orang dari kalangan Indonesia yang menerjemahkan kitab dari bahasa Arab. Pas dibaca bahasa Indonesia gak enak banget dibacanya. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu ke Arab-Araban ya. Gitu ya. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab sebenarnya? Gak enak banget ya. Ya, jadi bagi beliau nasihat. Karena waktu itu saya lagi sedang rajin-rajin terjemah. Ada ratusan kitab ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya terjemahkan. Kalau ditanya kitab apa aja, saya sampai sekarang nggak tahu lagi. Udah lupa ya, saking banyaknya. Tapi sekali lagi itu ya, sajak itu dalam bahasa Indonesia itu satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, beda dengan dalam bahasa Arab bagi orang yang sudah ahli di dalamnya. Orang yang sudah ahli bisa mengucapkan tanpa takalluf. Ya yuzayyinul kalam wa yuhabbibuhu ila nafsi. Bisa membuat orang jadi tertarik membacanya. Itu bagus ya. Sajak itu dan ulama-ulama dulu banyak melakukan itu ya. Walihadza yaqa'u ahyanan. Makanya kadang-kadang juga bisa terlihat sajak itu fi kalamir Rasul ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Walakin biduni takalluf, tapi tentu aja kalau dalam sabda Nabi tidak ada paksaan dalam sajaknya. Jadi beliau sengaja tidak mencontohkan ya. Di dalam Al-Quran juga ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Tapi beliau sengaja nggak mencontohkan, begitu juga di dalam Al-Quran ta'adduban ya. Ya, ta'addub. Jadi dalam Al-Quran itu ada sajak. Tapi kalau Al-Quran itu mengandung sajak, itu bisa dia khawatirkan tidak beradab dengan Al-Quran. Ya. Paham di sini ya? Ya. Karena dulu Nabi Muhammad SAW salah satu di antara tuduhan syairun majnun ya. Tuduhan kepada Nabi itu dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, ada yang menuduh beliau dukun, ya tahu berita-berita dari gaib, katanya dari Allah, itu bukan, itu dia dukun. Tapi sebagian tuduhan yang lain apa? Syairun, penyair gila. Karena mereka nggak bisa menampik Al-Quran tuh bahasanya itu bahasa syair yang tertinggi. Jadi dari Nabi Muhammad tuduhannya yang paling dekat ya, kalau dikatakan ini nggak mungkin dikatakan. Yang paling dekat akhirnya dipilih oleh aklamasi pada waktu itu. Jangan tuduh yang lain kecuali yang satu ini aja. Sebut aja sebagai syair. Ini paling pas karena kalau dia baca Quran itu seperti baca syair. Ya. Nah, oleh sebab itu sebagian ulama menjaga adab untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung sajak. Meskipun realitas ilmiahnya begitu. Ya, tenang ya. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasatin fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ini kalau dalam ilmu sastra dibahas itu. Qaf, ba, qaf itu salah satu di antara wujud. Jadi sajaknya sama-sama, di tengahnya dibikin beda kemudian belakang. Itu sangat-sangat sulit dalam bahasa kesehari-hari bagi orang Arab. Jadi kalau orang Arab baca ini langsung hatinya bergetar itu. Kita enggak bergetar karena kita enggak ngerti. Kalau orang Arab bergetar, jadi makanya banyak yang masuk Islam. Ya. Ini nggak mungkin manusia bisa melakukan ini. Ya. Keindahan bahasa yang luar biasa. Tapi sekali lagi itu adab. Ya. Jadi apalagi sampai mengatakan Al-Quran itu mengandung musik ya, musik. Bukan secara bahasa bisa, tapi itu nggak ada adab ya terhadap Al-Quran. Musik itu dalam yang kita ketahui itu salah satu di antara konteks ya ini permainannya. Sudah banyak di antara para ulama yang mengharamkannya ya, bahkan nyaris diklaim sebagai ijma ya. Itu tidak layak. Meskipun musik sekali lagi secara bahasa sebenarnya yang dimaksudkan bukan alat musik. Musik itu beda dengan alat musik. Jadi
Setiap manusia itu punya kecerdasan, salah satu di antara kecerdasan yang dijelaskan itu kecerdasan musikal namanya. Kecerdasan musikal itu apa? Kecerdasan mengikuti irama. Jadi irama, lantunan irama itu musik. Benar, itu nggak salah. Tidak salah. Sama sekali salah. Jadi beda antara musik dengan alat musik. Yang dijelaskan keharaman oleh para ulama itu sebenarnya bukan musiknya, tapi alat musik. Tapi dalam literasi yang umum sekarang, orang kalau udah nyebut musik, itu larinya ke alat musik. Jadi kita harus paham dengan konteks bahasa yang berlaku. Ya, pengharaman musik bukan pengharaman irama. Ingat ya, kita baca Al-Quran juga dengan irama. Nah, bukan. Pengharaman yang dimaksud ulama adalah alat musik yang kemudian dikecualikan darinya duf, kan gitu ya. Nah, tapi kita nggak menafikan bahwa makna musik yang asli itu sebenarnya bukan alat musik. Ya. Nah, ketika sudah jelas bahwa musik dalam pandangan literasi sekarang tadi masuk alat musik, lalu kita katakan Quran mengandung musik, itu kan memuat subhat jadi akhirnya. Ya, kalau di sini bisa memuat subhat. Ya, kata-kata ini nggak pantas untuk Quran. Ya, meskipun secara bahasa itu bisa dibenarkan, bisa, tapi itu tidak pantas bagi Al-Quran. Sedangkan sajak yang lebih sederhana aja banyak ulama menghindarinya. Al-Quran itu kalamun musajjak, kalimat bersajak itu nggak beradab ya untuk Al-Quran. Sekali lagi ya, bisa dipahami di sini. Itulah bagaimana ta'adub para ulama terhadap Al-Quran. Jadi bahkan hal-hal yang masih diperbolehkan saja secara fikih mereka hindari demi menjaga kehormatan dan kemuliaan Al-Quran. Jadi ini penting ya, dalam fikih itu penting banget. Jadi ta'adub. Jadi kalau kita sebagai ahlussunnah yang belajar akidah, belajar fikih, kalau kita jauh dari adab itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan ma'alaihi ahlussunnah wal jamaah. Baca saja ya kitab-kitab akidah wasithiyah dan ahlussunnah kan jelas di situ ya. Bukan hanya yang ini, mereka rajin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, rajin meramaikan masjid segala macam ya. Termasuk tanda-tanda ahlussunnah wal jamaah. Jadi bukan hanya yang mengatakan bahwa Allah itu di atas aras, ya. Berarti ala wartawahnya itu saja ya. Ahlussunnah wal jamaah itu yang mengatakan bahwa takdir itu ada, bahwa ikhtiar itu wajib untuk ahlussunnah wal jamaah di luar jabariyah, padahal bukan itu saja. Coba baca kitab-kitab ahlussunnah, termasuk yang dikarang oleh yang disusun ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita akan dapatkan tanda-tanda ahlussunnah itu termasuk di antaranya bab adab, penghormatan terhadap ilmu dan para ulama. Ya. Termasuk adab terhadap Al-Quran. Ya, jadi kalau kita udah bicara baca Quran dengan wudhu atau tanpa wudhu, itu boleh apa enggak secara fikih? Ujung-ujungnya kalau kita ngikutin adab ya kita tetap akan berusaha untuk membaca Quran ala wudhu. Itu dikatakan oleh Syekh Albani. Ya. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih, ada sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau itu ada dalam silsilah hadis sahih. Beliau langsung mendekati karang besar, batu karang, menepukkan tangannya, bertayamum, baru menjawab salam. Itu hadisnya sahih. Ya. Menjawab salam saja beliau ketika bisa wudhu. Nggak ada wudhu, beliau jawab salam. Ya. Hadisnya sahih bisa dibaca dalam silsilah hadis sahih jilid yang pertama. Cari hadis, ada di situ. Hadis di mana Nabi menepukkan tangan untuk menjawab salam. Jadi dengan ini Syekh Albani mengatakan gimana? Ketika menjawab salam saja dalam keadaan suci itu lebih bagus menurut Nabi. Bagaimana lagi membaca Al-Quran? Jadi nggak usah lagi dibahas wajib apa enggak berwudu. Konteksnya kalau kita kenal adab ya, berwudu aja lebih bagus ya. Ini adab ya. Jadi sekali lagi ini penting. Ini hal sederhana tapi saya ingatkan di sini ya tentang ta'adub ini penting banget. Wal muallif penulis mengatakan innama siwa dzalik, selain nukilan yang sahih dan pendapat yang ada dasarnya, siwa dzalikal musyar ilaihi, selain dari yang diisyaratkan tadi, ay an-naqlul musaddaq al-maksum, riwayat yang benar dari Nabi, wal qaul alladzi alaihi dalil, atau pendapat yang ada dalilnya, fa imma muzayyafun mardud, maka itu
pendapat yang palsu tertolak. Wa hadza yakunu, ucapan beliau ini muzayyaf mardud yang palsu itu fi muqabil, maksudnya adalah berada dalam sisi antagonis, lawan kata dari an-naqlul musaddaq, dari riwayat yang sahih. Jadi menurut Syekh Utsaimin ini isyarat dari Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan bahwa di antara dalil dalam tafsir yang nggak bisa diterima adalah hadis yang nggak sahih atau riwayat yang nggak sahih. Itu yang dimaksud dengan palsu dan tertolak di sini. Wa imma mauqufun, atau bisa jadi pendapat yang dibekukan sementara. La yu'lamu annahu bahrajun wal manqud. Enggak bisa kita tahu mana yang palsu dengan yang enggak, yakni natawaqqafu fihi, yaitu pendapat di mana kita sementara enggak bisa memberikan statement benar apa salahnya, kira-kira. Tawakuf. Nah, ini yang dijelaskan sih. Fal aqsam hina idzin, maka pembagiannya pada saat itu salasah, ada 3. Ma ulimat sihhatuhu, pendapat yang jelas kesahihannya, Pak. Kita ulangi ya. Pendapat yang jelas kesahihannya yaitu yang pertama, yaitu yaitu riwayat-riwayat yang sahih, baik itu dari Al-Quran, hadis sahih maupun ijma. Ini yang pertama ya. Jadi ada 3 pendapat, terutama tentang tafsir Al-Quran yang jelas-jelas sahih. Yang pertama. Yang kedua, ma'ulima butlanuhu. Yang kedua, yang jelas-jelas enggak sahih. Seperti yang disebutkan tadi, itu pendapat yang palsu tadi. Tertolak, yaitu riwayat-riwayat yang enggak benar. Ini harus diperhatikan ya dalam tafsir, banyak banget riwayat-riwayat yang enggak benar. Yang ketiga, wa ma yajibut tawaqquf fihi, yang kita sementara tawakuf, no comment. Bahwa salis setiyah, itu hal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan no comment di sini? Alladzi la na'lamu hal huwa, yang kita nggak tahu pasti, hal huwa minan naqlil musaddaq, apakah ada riwayatnya yang sahih an maksum dari Rasulullah. Ada tafsir misalnya, ada yang menafsirkan ini riwayatnya benar apa enggak, kita nggak tahu pasti. Dan kita juga nggak tahu apakah ada al-qaul, pendapat allazi alaihi dalilun ma'lum, yang didasari oleh dalil yang benar. Jadi kalau riwayat sahihnya kita nggak tahu, pendapat yang dasarnya kuat kita nggak tahu juga. Lalu ada satu pendapat dalam tafsir yang remeng-remeng, maka ini wilayahnya wilayah yang mutawaqqaf fihi, no comment terhadapnya. Atau bisa jadi annahu muzayyafun wa mardud, bisa jadi dia termasuk wilayah yang tertolak. Fala na'lamu hadza wa la hadza. Enggak ada yang bisa kita pastikan. Kita enggak tahu apakah masuk yang ini atau masuk yang itu. Jadi makanya sekali lagi 3 ya. Jadi yang 3 tadi hukumnya gimana? Fal awwalu, yang pertama kalau sahih riwayatnya atau pendapat yang jelas dasarnya maqbulun, berarti bisa diterima. Wasani, yang kedua kalau riwayatnya salah atau pendapatnya jelas batil, maka mardud, tertolak dalam tafsir ya. Wasalis mutawaqqaf fihi, yang ketiga pendapat dalam tafsir yang kita no comment di dalamnya. Ya, jadi ini ditegaskan sengaja oleh Syekh sekali lagi ya. Setiap kita yang nanti masuk dalam belajar tentang tafsir pasti akan dapatkan yang ketiga ini. Ya, di mana para ulama akhirnya menyatakan dapat bahwa tidak didapatkan tafsir yang sharihun sahihun tentang makna yang sesungguhnya dari tafsir tersebut.
Meskipun secara umum maknanya bisa dipahami. Atau ada bagian dari ayat tersebut, nanti ada contohnya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita tahu atau nggak tahu makna dari kata tersebut itu nggak mempengaruhi tafsir Al-Quran. Jadi ya, kita tahu atau nggak tahu itu nggak akan mempengaruhi kita. Ya, contohnya kayak tadi itu ya, wal adiyat atau dhabha ya. Kalau seandainya ini misalnya dua-dua riwayatnya juga salah, riwayatnya juga batil misalnya, wal adiyat dhabha, demi binatang-binatang yang berlari dengan kencang. Secara mana kita ya, binatang lari dengan kencang. Mau itu nanti ujungnya onta, mau itu ujungnya kuda, kan nggak mempengaruhi benar kan? Nggak ada artinya tafsir ilmiah yang memang akan kita gunakan baik itu dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan fikih. Karena maknanya secara umum kita udah tahu, ini sumpah Allah. Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun juga, sementara kita enggak. Ya, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu berarti Allah bersumpah dengan sesuatu yang Allah menyatakan adanya keutamaan dalam sesuatu tersebut, gitu ya. Walaili wa ma yaghsha, ya. Wan nahari idza tajalla, dan seterusnya. Ketika Allah wasyamsi wa duhaha, ya, wadduha, al-laili idza sajada, dan seterusnya. Ketika Allah bersumpah, wah itu berarti yang Allah sebutkan itu punya keutamaan gitu ya. Jadi setidaknya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara binatang ini yang bisa berlari dengan kencang dengan kehendak Allah, kan gitu ya. Mau nanti konteksnya akhirnya kijang, mau itu akhirnya ini ya. Bagi kita jenisnya itu enggak, karena hal yang perlu kan gitu ya. Oh, ternyata yang berlari kencang itu bukan kuda, ternyata kijang ya. Ya, juga nggak ada ini ya bagi kita. Nah, yang semacam itu sekali lagi yang para ulama tawakuf misalnya, tapi tawakuf mereka tidak membawa konsekuensi apapun secara ilmiah. Itu biasanya di dalam tafsir itu banyak yang seperti itu. Nanti kita akan sebutkan beberapa contohnya. Ini kalau kita sebutkan di sini, nanti pas dibahas pembahasannya kita nggak baca lagi. Di dua alinea lagi kalau salah. Ya, dua alinea lagi nanti ada contohnya. Kemudian selanjutnya wal bahraj, kan bahraj wala mangkut ya. Al bahraj huwal maghshush. Yang namanya bahraj itu dari kata artinya maghshush. Maghshush itu dari kata ghish. Itu artinya menipu, manipulasi. Ya, bahasa Indonesia yang paling dekat itu manipulasi. Ghish itu manipulasi. Maghshush itu ya sesuatu yang palsu, manipulatif. Jadi bahraj itu sesuatu yang manipulatif atau sesuatu yang palsu. Wa bahrajun nuqud. Nah, di sini yang dicontohkan bahrajun wala mangkut kan gitu ya, uang asli atau palsu. Wa bahrajun nuqud, kalau dikaitkan dengan nuqud itu uang, yang kalau zaman dulu nuqud itu ya uang emas atau perak. Itu bahasa dulu ya. Kalau orang sekarang bilang nuqud ya dialah lain ya. Nah, ada nuqud, ada fulus kalau sekarang ya. Nah, berarti duit. Kalau bahasa modernnya, kalau nuqud itu dulu ya uang emas atau perak. Wa bahrajun nuqud min adz-dzahabi wal fiddah. Yang dimaksud dengan nuqud uang yang bahraj, yang palsu, min adz-dzahabi wal fiddah, baik dari emas dan perak, hiyal maghsyusha, yaitu emas atau perak tiruan. Ya. Di zaman itu juga sama. Di segala zaman yang namanya palsu selalu ada. Itu bisa membayangin kalau yang palsu itu uang emas atau perak, wah lebih ngeri ya. Lebih ngeri ya. Ya.
Rupanya kalau kita gini kan di Indonesia paling tinggi-tinggi yang dipalsuin 100.000. Nggak ada uang yang lebih dari 100.000 kan nilainya ya, satu ya. Ya kalau uang emas, ya yang satu genggam tangan aja udah berapa ya nilainya. Kalau dipalsuin luar biasa banget ya. Jadi makanya Baharaj itu menakutkan banget kalau kalangan masyarakat Arab, sehingga sering dijadikan kiasan ya. Bahrajun wala mangkut, ucapan yang benar dengan enggak itu diibaratkan seperti apa namanya, dinar palsu atau dirham palsu dengan yang benar itu. Iya, orang sekarang ini emas dan loyang ya. Antara emas dengan loyang. Ya bahasa ya umum lah ya, di Indonesia bisa dialihkan ke situ. Nah. Ya ini wal mangkudah, sementara arti mangkudah as-salimu minha, yang murni, yang terlepas dari pemalsuan itu namanya mangkud. Jadi makanya diterjemahkan kan adalah bahroja wal mangkud, antara uang emas dengan uang palsu ya. Tapi antara emas dengan loyang ya. Selanjutnya matanya kita bacakan. Untuk syarahnya masih ada waktu? Masih ya. Wahajatul ummati masatun. Wahajatul ummati masatun. Ini matan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Sementara tingkat kebutuhan umat itu sangat urgensial sekali. Ila fahmil Quran, untuk memahami Al-Quran. Allazi huwa, di mana Al-Quran itu sendiri, kata beliau. Ini kembali beliau menggunakan bahasa yang separuh bersajak. Di mana Al-Quran itu, tapi bahasanya diambil banyak dari ini ya, dari ayat Al-Quran. Allazi huwa hablullahil matin, di mana Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh, kuat gitu ya. Wa dzikrul hakim. Jadi beliau secara tanpa sadar mengajarkan kepada kita sebutan-sebutan sifat-sifat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sifat-sifat tentang kalam Allah atau Al-Quran, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya apa? Hablullah al-matin. Al-Quran kadang-kadang disebutkan sebagai Hablullah al-matin. Wa dzikrul hakim. Zikrul hakim juga sebutan atau sifat dari Al-Quran. Ya, zikru peringatan, hakim yang bijaksana. Ya, kalau terjemahannya begitu ya, kira-kira. Wassiratul mustaqim, jalan yang lurus. Ini juga salah satu makna dari jalan yang lurus berdasarkan tafsir para ulama adalah Al-Qur'anul Karim. Alladzi la tazighu bihil ahwa, yang dengan Al-Quran hawa nafsu kita tidak akan tersesat. Ya, hawa nafsu kita akan berada di atas jalan yang lurus, karena hawa nafsu itu yang bisa menyelamatkan hanya hajjul kitab wa sunnah, panduan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Hanya itu, selain daripada itu nafsu akan melenceng dari kebenaran. Maka dikatakan Al-Quran itu allazi la tazighu bil aghya, dengan Al-Quran hawa nafsu itu nggak akan melenceng. La taltabisu bihil alsun, lisan itu nggak belibet. Ya, lisan itu nggak belibet. Nanti penjelasannya panjang dan para ulama banyak punya nazar tentang taltabisu bihil alsun. Yang dimaksud oleh Syekhul Islam di sini. Salah satu diantaranya memang bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang bisa kita hafal, ya. Jadi orang yang non-Arab aja bisa menghafal Al-Quran, tapi seolah-olah itu bukan bahasa yang tidak dia kenal. Ya, Anda bisa bayangin atau menghafal kata-kata yang bukan dari bahasa Indonesia, ya, selain Al-Quran itu susah banget, susah. Itu ngapalin, ya, sajak dalam bahasa Perancis. Nah, nggak usah jauh-jauh lah, sajak dalam bahasa Thailand. Ya. Beribet nggak? Beribet, pasti pusing sangat. Tapi bayangkan, orang-orang menghafal Al-Quran
yang itu bukan bahasa kita, orang Indonesia. Ya, ini mungkin yang lebih ngerti kita dibandingkan orang Arab. Ya. Ada penjelasan dari sini, tapi orang Arab mungkin kurang bisa nangkep karena emang qadarullah bahasa mereka sudah bahasa, nggak bisa bayangin susahnya. Ya. Ya. Orang ngapal bahasa Arab, tapi ngapal Quran. Masing-masing di antara kita menghafal Al-Quran, yaitu seolah-olah itu bukan bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ini bukan bahasa kita. Antum sekarang yang sudah hafal ini anggap itu begitu akrab sekali dengan kita, seolah itu bahasa kita, benar ya? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu entengnya kita nginikan ini, ya, bahasa kita. Ya. Meskipun dari segi makhraj segala macam masih belum beres ya, tapi kita sudah nganggap ini udah kita banget ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang disebut salah satu makna latal tabi subhil nggak belibet kita dalam ini kan Al-Quran. Ya, jadi Allah mudahkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal min mudzakir, adakah di antara kalian yang berpikir? La yakhlaqu ala kasrati tardid, nanti dijelaskan, saya nggak akan jelaskan lagi ya. La yakhlaqu ala kasrati tardid, nggak usang. La yakhlaq itu bahasa Indonesia itu la yakhlaq itu nggak usang. Ya. Jadi bukan khalaqa yang artinya menciptakan ya. Jadi ya khaliqa yakhlaqu bukan khalaqa yakhluqu. Ya, jadi khaliqa yakhlaqu itu artinya usang. Kalau khalaqa yakhluqu artinya menciptakan. Nah, ini makanya bagi yang ini bahasa Arab hati-hati ya. La yakhlaqu tidak usang ala kasrati tardid meskipun diulang-ulang. Nah, ini kebetulan aja ya. Tidak usang meskipun diulang-ulang. Itu sajak saya nggak dipaksakan itu ya. Karena saya juga nggak sadar dong mengucapkan itu ternyata sajak. Ya. Jadi Al-Quran dibaca berulang-ulang, itu nggak ada usang. Jangan disebutkan oleh Syekh ya, penjelasannya. Wala tanqadi ajaibuhu. Keajaibannya itu nggak pernah habis. Semakin dipelajari Al-Quran semakin kelihatan keajaibannya. Semakin dipelajari tafsirnya semakin banyak. Yang akhirnya harus kita ketahui dari Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah ya. Masya'allahul azim. Kemudian disarah oleh saya begini, yaqulul muallif rahimahullah. Penulis mengatakan innan nasa muhtajun. Umat manusia ini kan betul-betul butuh ila fahmi kitabillah. Memahami kitab Allah. Wa hadza wadih. Ini nggak perlu dijelaskan. Setiap kita umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita. Semua kita mengakui. Semua mazhab mengakui Quran sebagai rujukan kita. Karena dia rujukan kita berarti kita harus paham nggak? Harus paham. Jadi yang belum paham Al-Quran berarti belum mendapatkan inti daripada ajaran. Apakah nggak bisa dapat apa-apa sama sekali? Ya nggak juga. Kita bisa dapat pahala dari membaca Al-Quran kan gitu ya. Tetap ada banyak manfaat dari Al-Quran selain daripada memahami isinya. Tapi inti sari daripada diturunkan Al-Quran justru kita belum dapat karena belum memahami isinya. Hajatun nas ila fahmi kitabillahi zahirun jiddan. Urgensi manusia, kaum muslimin maksudnya untuk memahami kitab Allah zahirun jiddan, ini jelas sekali kata beliau. Fa innahum fi hajatin, mereka betul-betul butuh, wa fi daruratin, bahkan secara darurat ya, mereka betul-betul butuh ya untuk memahami kitab Allah. Li'annal kitab allazi umiru li'annahu karena Al-Qur'an itu adalah Al-kitab allazi umiru bittibaihi, yang diperintahkan untuk diikuti. Begitu ya. Diperintahkan diikuti. Wal insan, manusia itu lau umira, kalau diperintahkan, ada orang merintah dia bittibai kitabi muallifin, untuk mengikuti, coba kamu baca dan ikuti petunjuk buku ini. Kitabi muallifin, kitab
penulis tertentu minal muallifin ihtaja ila ma'rifati, pasti orang ini yang pertama kali terpikir adalah dia butuh mengetahui makna kitab tadi, wasyarihi, dan penjelasannya, benar ya? Ya, jadi kalau mau tahu ya, antum baca buku ini. Ternyata bukunya dalam bahasa Inggris. Ya, terpaksa harus cari terjemahannya kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Antara beberapa pilihan, nah belajar bahasa Inggris dulu, kayaknya kelewat lama ya. Ya, minta orang nerjemahin, nah ini lebih singkat. Ya, yang lebih singkat lagi minta Google Translate. Ya, maaf saya nggak ada iklan ya. Kalau Google nggak ya? Ya, nanti dicoret. Ya, kan begitu ya. Nah, atau nyari terjemahan tercetak dari kitab tersebut. Oh, jangan ada edisi terjemahannya nih dijual. Kan begitu ya? Pasti setiap orang yang diminta begitu pasti akan mencari. Nah, itu kita buatan manusia. Gimana kalau Al-Quran yang diminta untuk diikutin? Masa kita nggak nyari maknanya? Fakaifa bi kitabillahi azza wa jalla, bagaimana lagi dengan kitab Allah? Ya, sekali lagi itu analogi yang luar biasa dari Syekh ya. Kalau ada seseorang disuruh, coba kamu ikuti panduan dari buku ini, ya. Nggak ngerti, kita cari nggak? Kita cari. Ya, antum beli elektronik nih, ya. Kan ada manual bukunya, betul ya? Kadang-kadang manual bukunya dalam bahasa Inggris, nggak ngerti. Nyari tahu nggak? Nyari tahu supaya tahu. Ya, apa nih artinya nih? Nggak bisa pakai. Padahal cuma masalah cara menggunakan elektronik aja loh. Antum butuh tahu. Nah, ini kitab Al-Quran, hidayah hidup kita. Kita nggak nyari tahu. Ini keterlaluan, ya. Jadi untuk persoalan remeh aja kita cari tahu. Apalagi kalau manual booknya dari Cina, bahasanya bahasa Cina. Nah, ini ada kejadian, ya. Jadi dulu tahun 90-an ya. Jadi ada orang beli ini elektronik ya, dari Arab Saudi. Ya, mesti buka manual booknya bahasa Arab. Waduh, paksa nyari ustad ya. Coba. Mau pakai elektronik nyari ustad ya. Ya kan zaman itu bukan sekarang ya. Ya bisa ditranslate kalau sekarang begini kan klik ya. Itu ada tuh translatornya sekarang. Ya kan? Nah, ada. Bisa dicari ya. Zaman itu ya, mau menggunakan elektronik nyari ustad ya. Ya ustad datang bukan tuh ngajarin Quran, ngajarin hadis ya. Mana suruh ngajarin cara menggunakan elektronik. Nah, ini wakil ya, saya saksinya sendiri. Ya, teman saya bukannya dimintain begitu, yang diminta orang lain ini. Jadi ini kemarin saya minta ini tentang ustad ini, nggak tahu saya menggunakannya. Nah, kalau quwwata illa billah ya. Jadi kalau untuk menggunakan elektronik manual book bahasa Arab aja butuh ustad ya. Aduh, apalagi kita untuk memahami Al-Quran ya. Summa wasafal mualliful Qur'ana, kemudian penulis mendeskripsikan Al-Quran. Ini wasofa ya, wasofa itu mendeskripsikan. Biasanya kalau sebagian kita menyipati, terjemahannya menyipati, gitu ya. Karena menyipati dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita paham kan, nggak jadi masalah ya. Penulis kemudian mendeskripsikan Al-Quran Al-Karim bi'iddati awsaf, dengan beberapa deskripsi ya, dengan beberapa sifat. Faqala anhu alladzi huwa hablullahil matin, di antaranya adalah tali Allah yang kokoh. Hablullah li anna Allah taala huwa alladzi wada'ahu. Disebut tali Allah karena Allah yang menciptakannya. Kok begitu? Karena al-hablu, hablu itu kan tali ya, habl. Nah, masuk bahasa Inggris jadi kabel ya. Kabel ya. Kabel ya. Kabel ya. Bahasa Indonesia jadi kabel ya. Kabel. Jadi kabel bahasa Inggris itu dari hablun. Ya. Yang masuk Indonesia jadi kabel. Ya. Artinya apa sih dalam bahasa Arab? Al-hablu fil asli ma yutawassalu bihi ila ghairi. Sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencapai sesuatu yang lain. Perantara, itu namanya hablun. Perantara antara Allah dengan kita yaitu kalamullah. Ya, untuk mengerti apa yang Allah inginkan dari mana? Dari kalamullah.
maka disebut dengan hablun. Ya, inilah perantara, inilah wasilah, ya, yang sebenarnya untuk memahami apa yang Allah inginkan, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kasababi takriban, kalau bahasa lain mungkin seperti sebab. Ya, asbab, ya. Asbab, ya, kalau bahasa kita kan asbab, ya. Ya. Mencari rezeki itu dari Allah, tapi ada asbabnya. Nah, asbabnya inilah yang namanya hablun dalam bahasa Arab. Asbabnya dengan jualan, dengan bekerja sebagai karyawan, itu asbab rezeki. Apakah rezeki kita dari situ? Ya belum tentu. Ya kan? Ya, kerjanya dagang, rezekinya dari, ya, kerjanya jadi karyawan, rezekinya dari tempat yang lain, gitu ya. Ada ya, teman-teman kita karyawan, malah kayanya dari dagang. Ya. Ada teman saya, ya, di salah satu di kaya raya, ya, sebagai dosen. Tapi bukan dari dosennya dia kaya raya, dari dagangnya. Ya, dia dosen, bahkan dosennya bukan tanggung-tanggung lagi, dosen siang malam. Siang dia jadi dosen, malam jadi dosen. Tapi dia kayak jualan. Akhirnya jadi kaya raya bukan jadi dosen. Dosen udah sekian banyak ngajarnya, nggak bikin dia kaya dari dagang. Ya. Jadi makanya asbab itu berbeda dengan rizki. Dengan asbab Allah menentukan rizki, tapi bukan Allah yang menentukan asbab mana kita bisa mendapatkan rizki. Ya. Itu namanya sabab, ya. Walihada fussira qauluhu ta'ala, atau fassara ulama qaulahu ta'ala, di sini fussira yang dipilih. Oleh sebab itu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal yumdid bisababin ila sama. Hendaknya mereka menggunakan sabab. Sabab di sini tali. Ini kan tali ke langit. Ya. Ya, bentangkan tali ke langit, ya, untuk sampai kepada Allah. Wal yumdid bisababin ila sama. Bahwa yang dimaksud adalah hablun. Wasafa bi annahu hablullah. Al-Quran disebut sebagai hablullah, tali Allah, li'annahu, karena Al-Quran muwassilun, mengantarkan kita ila Allah azza wa jalla, menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu aja lagi, ya. Wa wasafa bi qaulihi, kemudian juga disebutkan Al-Quran itu sebagai az-zikrul hakim, peringatan yang bijaksana. Waqad akhadhal muallif rahimahullahu hadzal wasfa, penulis mengambil deskripsi ini min qaulihi ta'ala, dari firman Allah, dzalika natsluhu 'alaika minal ayati bidzikril hakim. Demikian kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad dari ayat-ayat dan dari az-zikril hakim, dari peringatan yang bijaksana, yaitu dari Al-Qur'an. Fa huwa dzikrun, dia peringatan, li'annahu muzakkir, karena Al-Qur'an mengingatkan kita. Wa huwa dzikrun, tapi dia disebut juga zikir, li'anna fihi dzikra, karena di dalamnya itu ada zikra, liman tamassaka bihi wa rafa'a dzikrahu. Karena Al-Quran itu bisa juga sebagai zikir dalam arti sesungguhnya. Jadi Al-Quran zikir itu mengingatkan kita, tapi bisa juga Al-Quran zikir itu, Al-Quran itu sebagai zikir kita. Zikir kita. Ya, jadi itu disebutkan oleh Syekhul Islam panjang lebar. Ketika menjelaskan tentang afdhalul dzikri la ilaha illallah, ya. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah dalam hadis, ya. Beliau mengatakan bahwa zikir yang terbaik la ilaha illallah. Dan di antara zikir yang terbaik juga itu firman Allah, karena Allah, ya. Jadi dalam hadis dikatakan la ilaha illallah, ya. Tapi Al-Qur'an juga zikir yang terbaik, ya. Li'anna fihi dzikra, karena Al-Qur'an itu bisa mengingatkan kita, liman tamassaka bihi wa rafa'a dzikrahu, tapi bagi yang berpegang pada Al-Quran, wa rafa'a dzikrahu, dan senang berzikir kepada Allah. Orang yang senang berzikir kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, maka baca Al-Quran itu akan menjadi zikir yang terbaik buat dirinya. Itu yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Jadi kalau disebut nama Allah, dia akan bergetar jiwanya, ya. Kalau dibacakan firman Allah, akan bertambah imannya. Itulah zikra yang dimaksud. Ketika baca Al-Quran, kita semakin ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik.
Al-Quran itu sebagai peringatan buat engkau wahai Muhammad dan buat kaummu. Yakni yang dimaksud dengan zikrun di sini, ya ini dalam tafsir ya. Jadi kan peringatan buat kamu dan buat kaumnya. Tapi peringatan yang dimaksud di sini dalam tafsir adalah rifatan wa syarafan. Al-Quran ini untuk mengangkat harkat kamu, untuk mengangkat kemuliaan kalian semua. Ya, jadi zikir dalam bahasa Arab salah satu itu adalah penghormatan, pemuliaan. Ya, seperti yang disebutkan bahwa orang yang duduk di majelis Allah itu akan zukira biman indahu. Kan disebutkan namanya di langit, ya. Itu artinya dimuliakan. Jadi Al-Quran ini akan menjadi kemuliaan buat kita dan buat umat Islam semuanya. Wal hakim, arti hakim, nah hakim juga artinya, tadi kan saya terjemahkan salah satu maknanya saja, yang maha bijaksana. Tapi hakim itu juga bisa berarti kokoh. Ya, hakim itu artinya kokoh. Al-hakimu ma'nahu al-muhkam. Hakim itu artinya al-muhkam. Ini al-mutadammin, yang memuat lil hikmah al-balighah, hikmah yang mendalam fi ahkamihi, dalam hukumnya. Nah, tapi arti hakim yang lain juga bisa artinya kokoh. Ya, jadi hakim itu sesuatu yang kokoh. Jadi merupakan peringatan yang kuat, bisa juga peringatan yang bijaksana, itu secara bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tinggal dikit lagi ya, tinggal satu paragraf, tanggung ya, ya, tinggal dikit lagi ya. Wassiratul mustaqim, jalan yang lurus. Wassirat ma'nahu at-tariq. As-sirat itu artinya tariq, ya, jalan. Ada sebagian ulama mengatakan tariq al-wasi', jalan yang luas. Jadi nggak disebut sebagai sirat kecuali kalau luas, ya. Kalau bukan luas tidak disebut dengan sirat, itu dalam bahasa Arab yang asli, ya. Wal mustaqim, arti mustaqim adalah al-mu'tadil, yang selalu di tengah, nggak nyerong kanan, nggak nyerong kiri, itu mu'tadil. Artinya alladzi laisa fihi mail, yang nggak mereng ke sana kemari. Walladzi la tazighu bihil ahwa, Al-Quran itu adalah firman Allah yang membuat hawa nafsu ini nggak akan menyimpang. Az-zaigu, arti az-zaig adalah al-mail, mereng, menyimpang, ya. Wa minhu, contohnya idza zaghatis syamsu, ketika matahari mulai zawal, mereng, lurus gini mereng, ya. Itu tanda masuknya waktu zuhur. Idza zaghatis syamsu, ketika matahari itu mereng, ya. Ya, qadra shibrin, ya, kemungkinan sekitar 10 menitan misalnya dalam inian kita, itulah waktu zuhur. Itu perkiraan waktunya, bisa cepat bisa enggak, ya. Kalau dijelaskan tepat enggaknya nanti panjang lebar, soalnya saya katakan yang dalam fikih itu nanti panjang. Cuma enggak saya jelaskan dulu, ya. Ai malat, idza malat, ya, kalau matahari itu miring, condong dari tengahnya, itu disebut dengan zaghat. Yakni artinya anna ahwa annas, bahwa hawa nafsu manusia mahma azumat, betapapun besar hawa nafsu manusia, la yumkinu an tazigha bihi, tapi dengan Al-Quran dia nggak akan menyimpang. Begitu ya. Dengan Quran dan sunnah nggak akan menyimpang, ya. Masukkan nafsu syahwat, begitu ya. Sebesar apapun tidak akan menyimpang, ya. Kurang satu tambah satu, ya. Ya, 2 kurang tambah 3, ya. Betul kan? Nah, selama di atas Al-Quran, ya, dan sunnah, dia nggak akan nyimpang, ya. Ada jalurnya, ada jalannya. Nah, ini itu konteks contoh ya, mungkin dianggap sebagai ini, tapi itu contoh betulan, ya, konteks yang benar. Bahwa selama al-kitab wa sunnah, nafsu tidak akan menyimpang. Bal innahu baqid, bahkan akan tetap utuh, sabit, ya, tetap utuh, tetap kekal, lestari, mahma sallatan nasu alaihi minal ahwa,
Meskipun banyak manusia memengaruhi dirinya dengan ambisi mereka, dengan hawa nafsu mereka. Fa innaha la tazighu bihi li'annahu hudan. Ya, selama kita berada dalam petunjuk kitab Allah dan sunnah Nabi, kita tetap akan berada dalam hidayah. Ya, itu aja mungkin ya. Hah? Iya, kenapa? Iya, nanggung ya. Tapi, mau dibaca tapi udah lewat jauh ini. Mana mufakannya? Sampai sini atau mau dilanjutkan sampai titik? Saya bacain aja sampai titik ya. Oke, saya bacain aja ya. Saya terjemahin aja secara seringkas. Wala taltabisu bihil alsunu, lidah kita nggak akan belibet. Ai la takhtalit, la taltabis, la takhtalit. Tahal itu kan campur aduk. Kalau terjemahan kita ya, makanya kalau yang paling pas itu belibet. Nggak belibet. Fali annahu, tapi beliau memberikan hujah dari nazar Arab ya. Fali annahu bilisanin arabiyyin mubin. Karena itu disebutkan dalam bahasa Arab yang fasih. La yumkinu an takhtalita bihil alsunu. Lidah itu nggak akan belibet dalam mengucapkannya. Ini sekali lagi ini nazar orang Arab yang kita mungkin sebagian kita nggak begitu bisa paham ini maksudnya. Ya. Nah, nazar yang saya sampaikan tadi itu nazar sebagai orang yang bukan Arab. Di mana kita bukan orang Arab, ya. Kalau udah baca Quran mahir itu seolah-olah kita pintar bahasa Arab. Loh, banyak loh orang di luar sana begitu ngelihat orang Indonesia mahir bahasa. Antum berapa lama belajar bahasa Arab? Enggak pernah. Ya. Kan banyak kan qori yang juara internasional termasuk qiraah murattal ya. Yang nggak ngerti bahasa Arab banyak kan? Nah, ketika ditanya pakai bahasa Arab nggak ngerti dia. Pakai mutarjim. Tapi jadi juara internasional. Orang Arab itu kaget loh. Nah, ya, kita nggak kaget, orang Arab kaget. Bisa ngomong sepasih ini. Nah, di sisi ini kita lebih takjub. Karena nazar Syekh tadi sebagai orang Arab ya. Karena dengan bahasa Arab yang fasih, jadi lidah nggak akan belibet. Ya. Nah, kita sebutkan di sini, kita yang orang nggak Arab aja bahkan bisa baca Quran dengan tidak belibet kalau kita udah lancar bahasa Arab. Ya, tapi orang Arab yang enggak lancar bahasa Arab, ya. Saya pernah nyampaikan tuh ya, ada orang di majelis Syekh dari kecil dia sampai lulus SMA tuh di Arab. Belajar baca Quran di depan saya belibet, ya. Ya. Antum kalau dengerin nggak sadar kalau ini orang-orang lahir di Arab. Masa baca Quran bisa ngaco-ngaco kayak gitu? Ya. Benar ya? Ya. Jadi sampai di antara beberapa ikhwah pada waktu itu ya saya yang mau telaten membimbing dia. Telaten ya, membimbing dia buat dia kelahiran ini Jeddah, ya, kelahiran Jeddah. Jadi saya sampai kelahiran Jeddah, tapi memang keturunan Yaman. Keturunan Yaman lahir di Jeddah. Dari kecil sampai lulus SMA, masuk ke ke Mahat Al-Utsaimin. Tapi pada saat itu nggak bisa baca Quran. Orang Arab nggak ada yang mau ngajarin, dianggap dia tuh keterlaluan banget, gitu. Tapi kita di Indonesia biasa ngajarin orang tua nggak bisa bahasa Arab kan, nggak bisa baca Quran lah, biasa kan. Ya, jadi bagi kita tuh biasa aja, gitu. Jadi makanya orang Indonesia yang mahir baca Quran tuh bisa bikin terperangah orang di luar sana. Walihadza kana min ghairil mungkin. Oleh sebab itu Al-Quran tuh nggak mungkin. Ayu tarjamal Quran tarjamatan harfiah. Al-Quran itu nggak mungkin diterjemahkan secara harfiah sama sekali. Sekali lagi ini nazar ya, nazar beliau sebagai Arabi dan itu luar biasa ya. Dan kita punya nazar ya sebagai orang Indonesia ya, yang mungkin orang Arab nggak bisa ngerasain ya. Wa qaluhu la yakhlaqu ala kasratit tardid, nggak akan usang meskipun diulang-ulang. Makna la yakhlaq ay la yabla, tidak akan hancur, tidak akan binasa, tidak akan rusak. Fahuwa ala jiddatihi, seolah selalu baru gitu ya. Ala jiddati selalu baru. Di otak kita tuh selalu baru. Mahma qara'ahul insan, meskipun dibaca oleh seseorang, fa'anahu lam yaqra'hu min qablu, seolah-olah belum pernah dibaca. Sesuatu yang baru terus. Ya, jadi kita nggak pernah bosan, ya. Kita baca Al-Qur'an Al-Fatihah setiap hari nggak bisa bosan, ya. Benar ya? Nah, makanya orang di sini walakinal insan, coba diberikan contoh oleh Syekh ya.
Walakinnal insan idza karor, kalau membaca berulang-ulang, ablagha kasidah atau syair yang paling hebat min qasaidil Arab. Orang kaya Indonesia kan lebih mudah kalau disebutin orang yang nyanyi lagu, ya gitu ya. Kalau disebutkan syair mungkin nggak mudah ya kan, nggak plong ya kan. Ada lagu yang bagus banget, ya. Kalau dinyanyiin tiap hari bosan nggak? Bosan. Viral lagunya 1 tahun ambles, ya. Orang lagi, ya. Nyari lagi lagu-lagu lama, ya kan gitu ya. Itu karena bosenin. Ya, jadi sebagus apapun ini kalau ini kan ke lagu kita ngerti ya. Tapi di sini contohnya qasidah Arab, Anda nggak ngerti ya. Sebagus apapun syair, orang Arab kan senang baca syair ya. Minal mu'alaqat as-saba', enggak saya jelasin ya. Jadi ini kebiasaan masyarakat Arab yang diinginkan di Ka'bah itu mu'alaqat saba' disebut. Au ghairiha atau yang lain. Nanti kita jelaskan besok aja. Au karara ablagha khutbatin, atau mengulang-ulang khutbah yang paling hebat. Khatabahal khutbah, yang disampaikan orator paling ulung. Kama yukarirul Quran, seperti yang dilakukan Al-Quran. Ya, diulang-ulang gitu. Ada ceramah terkenal kita ulang-ulang ya, bosan juga ya. Wa ma'adzalika la namalu, tapi Al-Quran kita baca lamal lah, dia pasti akan bosan, wasaima, jemu. Lakin minal Quran, tapi di antara ayat Al-Quran, mana naqra'u fis salatil wahidah aktsar min marrah. Dalam satu salat aja ada yang kita baca lebih dari 1 kali. Surat Al-Fatihah ya. Wa ma'adzalika la namal, ya. Baca imam baca Al-Fatihah lagi enak, besok baca Quran masih enak juga. Terus aja enak ya. Apalagi kalau bacanya setiap hari dari kecil kita dengar ya, nggak nyadar gitu ya. Itu karena itulah salah satu mukjizat Al-Quran ya. Kalau ada orang nyanyi, itu lagi lagu yang lain dong. Betul nggak? Ya. Tapi Quran kita nggak ada ya. Yang merasa jenuh ya dengan membaca itu aja. Wa hadhihi min ayatillah, itulah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran. Kemudian terakhir, walatan qadi ajaibuhu, keajaibannya nggak akan punah, nggak akan hilang, nggak akan berakhir. Naam. Latan qadi ajaibu, keajaiban Al-Quran nggak akan berakhir. Liman a'tahullahu ta'ala, tapi bagi orang yang Allah berikan fahaman di kitabihi, pemahaman terhadap kitabnya tentunya. Fa innahu yatazawwaqu fihi, la haula wala quwwata illa billah. Orang yang memahami Al-Quran akan selalu bisa yatazawwaq fihi, akan bisa merasakan kenikmatan. Ya, tazawwaq itu kalau antum makan terus sampai antum merasakan betul-betul kenikmatan, itu tazawwaq. Nikmatin banget gitu ya. Itu namanya tazawwaq ya. Kalau makanan kita bisa, kalau Quran kita belum bisa kan? Ya, tazawwaq ya. Ya, kalau makanan bisa ya. Ujung-ujungnya ini asin-asin dikit, manisnya agak kurang dikit. Ya, ini kalau orang yang benar-benar paham Al-Quran tuh kayak dia menikmati makanan bahkan lebih dari itu. Al-ma'anil azimah al-katsirah, makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang banyak jumlahnya dan berlimpah. Ammal mu'rid anhu, tapi orang yang berpaling dari Al-Quran atau gak ngerti sama sekali, fa innahu qad la yara fihi ajaban wahidan. Nganggap nggak ada yang ajaib dari Al-Quran. Memang hatinya sudah dijauhkan dari Al-Quran. Jadi kalau kita punya ada hidayah Allah sedikit aja, minimal dari keindahan bacaannya aja kita sudah takjub ya. Dari nggak ngerti nih bahasa Arab, nggak ngerti. Kan tadi kalau nggak ngerti bahasa Arab berarti nggak bisa tadzawuk. Tapi minimal kita bisa tadzawuk dengan keindahan, dengan pendengaran kita. Betul ya? Belum bisa tadzawuk nih, menikmati makna kata perkataannya belum bisa. Minimal tadzawuk dengan apa? Pendengar. Antum bisa bacain, tidak bayangkan. Dia makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan mengatakan kalau ada orang itu sudah ahli dalam Quran itu kemungkinan dia lupa itu bisa lebih tinggi loh. Ini kata Syekhul Islam. Karena dia itu menghayati terlalu banyak hal dalam Al-Quran. Dia memperhatikan makhraj tajwidnya, ya. Dia memperhatikan isinya. Sementara memperhatikan isi itu harus lebih didahulukan daripada makhraj. Makhrajnya keteteran.
Kalau dia perhatikan betul makna sama makhrajnya, hafalannya hilang. Betul ya? Nah, jadi ini bukan berarti legalitas ya. Kalau orang pada nggak apa-apa, lupa-lupa. Ya, enggak ya, tapi itu penjelasan saya Islam, jadi bukan dari saya. Jadi, orang makin banyak belajar Quran, jadi nanti kalau nggak hilang hafalannya, hilang makhrajnya, terlalu banyak yang diperhatiin. Karena semuanya itu indah. Perhatikan makhraj itu indah, perhatikan maknanya itu indah betul ya. Bahkan jangankan itu, sampai iramanya meskipun sederhana, murattal, irama alam yang diperbolehkan, indah nggak kita perhatikan? Ya. Indah banget ya. Orang baca tajwidnya, makhrajnya bagus, suaranya bagus, nagamnya biasa aja lah. Ya. Syekh Abdurrahman Al-Hudzaify. Sekarang Ali Al-Hudzaify, itu Abdurrahman Al-Hudzaify. Ya. Bagi orang yang senang irama kan iramanya terlalu datar aja. Tapi salah satu di antara qori yang saya itu kalau dengerin itu khusyuk banget tuh dengerin. Karena makhrajnya ininya iramanya sederhana itu nikmatin banget ya. La haula wala quwata illa billah. Itu tadzawuk ya. Lakin huna nasiful Quran, tapi ingat ya, kita di sini menggambarkan Al-Qur'an min haitsul Quran, dari sisi Al-Qur'annya. Biqatin nazar anil qari, kita enggak mempedulikan orang yang baca. Kalau ada orang yang menganggap Al-Qur'an itu sedikit nikmatnya, itu berarti sudah jauh dari Al-Qur'an. Konteksnya bukan Al-Qur'an yang salah, tapi orang yang salah gitu ya. Ada orang kita aja ada masakan chef terkenal, nggak enak, lidah lu salah. Lidah disalahin ya. Itu baru chef. Kalau Al-Qur'an yang nggak bisa nikmatin, itu berarti orangnya salah ini ya. Dia nggak paham Al-Qur'an atau jiwanya yang jauh dari Al-Qur'an. Jiwa yang udah jauh dari keimanan sehingga nggak terhidayahi dengan Al-Qur'an. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jauh banget ya kita lewatnya ini. Waktunya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya.